Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang sebaran spektrum dalam telekomunikasi. Saya Safina Septiani dari NPM 2410501011. Saya atas nama Muhammad Hasan Jadatul Alfarizi, NPM 2410501012. Sebaran spektrum dalam telekomunikasi adalah sumber daya yang diperlukan oleh penyedia layanan jasa telekomunikasi sebagai media atau kanal di mana terjadinya pertukaran informasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi, spektrum frekuensi ini kayak ibaratnya jalan raya, tempat semua sinyal tuh bisa komunikasi jalan gitu, seperti sinyal HP, WiFi, atau radio. Karena semua layanan kan butuh frekuensi, makanya spektrum tuh disebar biar bisa mengelola biar lancar. Pengertian sebaran spektrum. Jadi, sebaran spektrum itu menyebarkan sinyal komunikasi di seluruh spektrum oleh frekuensi yang tersedia. Awalnya spektrum ini tuh ditemuin sama aktris dan komposer gitu buat sistem panduan radio yang torpedo. Tapi setelah lambat laun jadinya ini tuh lebih dikembangin di militer gitu karena butuh frekuensi biar terjaga gitu loh, nggak gampang bocor informasinya. Jadi caranya itu nyebarin sinyal ke bandwidth yang lebih luas. Tujuannya biar sinyal tuh lebih aman, gak gampang kesadap, terus juga lebih tahan terhadap gangguan kayak noise gitu-gitu. Jadi spektrum ini punya dua cara utama, yaitu FHSS dan DSS yang pakai frekuensi dan direct sequence. Cara kerjanya FHSS tuh kayak melompat-lompat dari frekuensi satu ke frekuensi lainnya. Jadi kayak kita di satu channel tiba-tiba pindah channel tiap persekian detik doang. Yang penting transmitter dan receivernya lompatnya tuh harus sinkron. Contohnya kayak walkie-talkie di militer kan. Nah itu tuh biar yang punya kan cuman antara walkie-talkie 1 sama walkie-talkie 2 gitu misalnya. Nah itu tuh biar sulit disadap, jadi kayak polanya acak, jadi lawan gak mudah tahu channel kita. Yang garis hitam kecil itu sinyal transmisinya. Karena FHSS melompat-lompat kan, jadi garis-garis itu tersebar kan naik turun pada frekuensi yang berbeda. Terus dwell time itu lama sinyal tersebut mampir di satu frekuensi. Jadi selama di dwell time sinyal tetap di satu titik frekuensi, tapi kalau waktu di dwell time sudah habis, sinyal pindah ke frekuensi berikutnya. Lalu ada hop time. Hop time itu waktu perpindahan dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya. Jadi pada hop time tuh transmitter dan receiver harus pindah secara sinkron. Karena kalau nggak sinkron, komunikasi mereka bakalan terputus. Urutan hopping itu daftar frekuensi yang dilompati transmitter dan receiver secara sinkron. Di Amerika atau sebagian besar Eropa, urutan hopping itu berisi setidaknya 75 hop. Tapi nggak lebih dari 79 hop. Negara lain punya persyaratan yang berbeda-beda. Misalnya Prancis pakai 35 hop, sedangkan Spanyol dan Jepang menggunakan 23 hop. Dwell time itu jumlah waktu yang ditentukan ditransmisikan sistem FHSS pada frekuensi tertentu sebelum beralih ke frekuensi berikutnya setelah set hop. Standar IEEE 802.11 menetapkan bahwa urutan hopping harus terdiri dari setidaknya 75 frekuensi dengan lebar 1 MHz. Karena standar menetapkan bandwidth maksimum 79 MHz. Jumlah hop maksimum yang mungkin untuk satu set hop adalah 79. Hop time adalah waktu transisi antara satu frekuensi ke frekuensi lainnya. Signifikan atau tidak waktu hop pada dasarnya adalah waktu yang terbuang atau overhead, dan sama terlepas dari waktu tinggal. Semakin lama waktu diam, semakin jarang pemancar harus membuang waktu untuk melompat ke frekuensi lain, sehingga menghasilkan throughput yang lebih besar. Direct Spectrum atau DSS adalah teknik modulasi spektrum di mana sinyal data dikalikan secara langsung dengan kode periodic noise atau PN yang memiliki laju bit shift rate jauh lebih tinggi daripada laju data informasi. Akibatnya energi sinyal tersebar ke bandwidth yang lebih lebar sehingga sinyal tahan terhadap interferensi, noise, dan penyadapan. Dan di sini DSS dibagi menjadi dua, ada transmitter dan receiver. Saya menjelaskan bagian blok dari transmitter terlebih dahulu. Di sana ada binary data, merupakan data digital asli yang dikirim
dari bit 0 dan 1. Dan ada modulator BPSK di mana data binary dimodulasikan menggunakan binary phase shift keying atau BPSK sehingga menjadi sinyal termodulasi. Di sana juga ada pseudonoise atau PN bit score yang menghasilkan sinyal kode acak semu CT dengan laju chip yang jauh lebih tinggi dari laju data. Kode PN ini difungsikan untuk menyebarkan spektrum sinyal. Pada DS spek atau pengalih, sinyal hasil modulasi BPSK atau SDT yang dikalikan dengan kode PN CT menghasilkan adalah sinyal spektrum ST, yaitu sinyal dengan bandwidth yang jauh lebih lebar dibandingkan sinyal data aslinya. Tujuannya agar meningkatkan ketahanan terhadap noise dan interferensi dan memberikan keamanan sinyal dan memungkinkan multiple ACS atau CDMA. Nah, di sini bagian yang kedua ada penerima atau receiver, di mana sinyal spektrum atau ST merupakan sinyal yang diterima dari kanal komunikasi. Yang kedua dari pseudonoise bit square yang menghasilkan kembali kode PN CT yang harus sama dengan sinkron dengan kode PN di pemancar. Kemudian ada DS dispatcher atau pengalih sinyal yang diterima maka akan dikalikan kembali dengan kode PN yang sama. Proses ini akan dikembalikan spektrum sinyal ke bentuk semula atau dispersing sehingga interferensi dan noise menjadi lebih kecil. Kemudian ada demodulator BPSK. Sinyal hasil dispersing SDT didemodulasi untuk memperoleh kembali data biner asli. Kesimpulannya, DSS bekerja dengan menghasilkan data dengan kode PN berkecepatan tinggi. Dan di sini ada pembagian sebaran spektrum dalam telekomunikasi. Pembagian sebaran spektrum dalam telekomunikasi merupakan pengelompokan pita frekuensi berdasarkan karakteristik perambatan dan jenis layanan yang memanfaatkannya. Tujuannya adalah agar pemakaian spektrum dapat lebih teratur, efisien, dan terhindar dari interferensi antar sistem komunikasi. Berikut merupakan pembagian dari band frekuensi. Lanjut ke bagian regulasi spektrum. Di sini regulasi sebaran spektrum dalam telekomunikasi adalah pengaturan dan pengelolaan alokasi pita frekuensi oleh lembaga berwenang agar pemanfaatan spektrum dapat berjalan secara tertib, efisien, dan serta bebas dari interferensi antar layanan komunikasi. Regulasi ini juga memastikan setiap teknologi dan penyediaan layanan memperoleh akses spektrum sesuai dengan kebutuhan operasi dan standar keselamatan komunikasi. Kemudian ke tantangan pengelolaan spektrum. Yang pertama, keterbatasan spektrum dibandingkan dengan terus meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi. Yang kedua, interferensi antar layanan terutama pada wilayah dengan tingkat penggunaan tinggi. Yang ketiga, kesenjangan alokasi karena beberapa pita frekuensi sudah padat sedangkan pita lain belum optimal digunakan. Yang keempat, perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti migrasi menuju 5G dan IoT yang menuntut kapasitas lebih besar. Yang kelima, koordinasi regulasi antar lembaga nasional dan internasional untuk menjaga kesesuaian standar penggunaan. Teknologi efisiensi spektrum. Yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan dalam pita frekuensi yang sama. Yang kedua, mengurangi potensi interferensi antar penggunaan atau layanan. Yang ketiga, mendukung perkembangan sistem komunikasi berkecepatan tinggi seperti 5G dan IoT. Yang kelima, frekuensi ROIS. Yang keenam, ada alokasi spektrum dinamis. Kesimpulannya, sebaran spektrum adalah teknik komunikasi yang menyebarkan sinyal ke bandwidth lebih luas untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan terhadap gangguan. Biasanya digunakan pada militer.
Pada FHSS, sinyal dikirim dengan melompat cepat di antara frekuensi-frekuensi tertentu berdasarkan urutan hopping, dengan dwell time sebagai lama sinyal berada pada suatu frekuensi, dan hop time sebagai waktu perpindahan antar frekuensi. Pemancar dan penerima harus bergerak secara sinkron agar dapat diterima, karena kalau misalnya mereka nggak sinkron, tidak akan ada komunikasi yang terjalin. Sementara itu, DSSS menyebarkan sinyal dengan menggandakan setiap bit menjadi rangkaian bit yang lebih panjang, sehingga sinyal tersebar di lebih luas secara langsung. Kedua metode ini bertujuan meningkatkan keamanan, mengurangi intervensi, dan memperbaiki kualitas komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.